Halo teman-teman wajib pajak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga penuh dengan rezeki ya teman-teman. Terima kasih udah buka videoku ini. Untuk yang baru pertama kali buka channelku ini, jangan lupa untuk subscribe teman-teman karena aku akan selalu bagikan update-update informasi ataupun peraturan perpajakan teman-teman. Jadi jangan sampai kelewat untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Di video kali ini aku masih mau bahas tentang PPN teman-teman. Nah, ini ada PMK baru yang sudah berlaku 1 April 2022 yaitu PMK 71 tahun 2022, yaitu tentang PPN atas penyerahan 5 jasa kena pajak tertentu. Jadi di Per tahun 2022 nomor 3, PPN itu pada umumnya yang berlaku adalah tarifnya 11%, yaitu yang mulai 1 April 2022 kemarin. Tarifnya adalah 11%. Nah, tapi untuk jasa tertentu, untuk kategori tertentu, yaitu ada 5 jasa, itu tarifnya tidak 11% teman-teman. Nanti saya tunjukkan teman-teman. Nah, ini salah satunya adalah jasa pengiriman paket pos teman-teman. Itu tarifnya hanya 1,1%. Jadi teman-teman yang bekerja di bisnis ini ataupun yang mempunyai bisnis ini ataupun teman-teman yang bertransaksi dengan bisnis semacam ini, teman-teman harus perhatikan teman-teman bahwa PPN-nya itu 1,1%, bukan 11%. Oh ya, sebelum saya bacakan, ini materi ini saya dapat dari DJP ya, bukan saya buat, jadi saya dapat dari ikut penyuluhannya DJP. Kemudian saya share lagi ke teman-teman, tentunya sesuai versi saya, sesuai yang saya tangkap waktu itu teman-teman. Jadi ini di sini disebutkan bahwa POS adalah layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Layanan paket berupa kegiatan layanan pengambilan, penerimaan, dan atau pengantaran barang. Jadi kalau bisnisnya itu seputar ini, teman-teman yang berbisnis di sini, teman-teman yang bekerja di sini, ataupun teman-teman yang bertransaksi dengan lawan transaksi yang bisnisnya seperti ini, teman-teman harus perhatikan bahwa tarifnya adalah 1,1%. Kalau tarifnya per 1 April itu tidak 1,1%, berarti itu ada yang salah teman-teman. Nah, nanti teman-teman baca lagi di per 3 ya, atau nanti saya bacakan. Itu ada konsekuensi kalau teman-teman tidak aware, tidak perhatian terkait tarif pajak 1,1% untuk jenis pajak ini teman-teman. Nah, ini contoh perhitungannya seperti ini. PT Sukses Makmur adalah PKP yang melakukan kegiatan usaha penjualan eceran barang elektronik secara online. PT Sukses Makmur bekerjasama dengan PT Cepat Sampai yang bergerak dalam bidang usaha pengiriman paket untuk mengirim produk PT Sukses Makmur ke konsumen. Tagihan biaya pengiriman barang selama bulan Mei 2022 sebesar 10 juta. Maka PT Cepat Sampai memungut PPN sebesar 1,1% kali 10 juta, jadi 110.000 saja teman-teman, bukan 1.100.000, bukan 11%. Jadi ini hanya 1,1%, seperti itu teman-teman. Jangan sampai kelebihan ya, karena kalau lebih itu bukan berarti aman. Ini kan lebih bayar nih, aman. Tidak seperti itu teman-teman, nanti ada konsekuensinya kalau salah teman-teman. Nah, kemudian tarif 1,1 itu berlaku sampai dengan atau ini berubah menjadi 1,2% itu saat nanti 1 Januari 2025 saat tarif PPN yang tadinya 11 menjadi 12. Maka tarifnya itu, ini untuk yang poin pertama ini, dari 1,1 menjadi 1,2%. Begitu teman-teman. Dan untuk ketentuan lainnya seperti ini teman-teman. Nah, nanti faktur pajaknya itu dibuat faktur pajak standar ya, seperti yang lain. Kemudian
PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan JKP tertentu. Jadi teman-teman yang punya bisnis punya bisnis pengiriman pos ini, kredit pajak masukannya tidak bisa dikreditkan teman-teman, tidak dihitung lagi gitu. Nanti kalau dihitung kan pasti lebih bayar karena PPN-nya hanya 1,1%, tapi teman-teman kreditin pajak masukan 11%, itu pasti pasti lebih bayar ya. Tapi memang bukan karena itu, tapi memang aturannya bahwa bahwa pajak masukan yang teman-teman terima itu tidak dapat dikreditkan. Jadi teman-teman nanti pasti akan selalu kurang bayar, yaitu sebesar 1,1% dari seluruh omset teman-teman gitu. Kemudian kode faktur pajaknya adalah 05. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya. Kode pajaknya adalah 05, bukan 01. Atau teman-teman yang kemarin sudah tahu aturan ini mungkin yang sebelum 1 April adalah 04 teman-teman. Tapi sekarang menjadi 05. Ini teman-teman jangan salah ya. Ini mulai berlaku 1 April 2022. Atau mungkin saya tunjukkan di e-fakturnya. Nah, di sini bukan 01, bukan 010 gitu ya. Dan bukan 040. Sebelumnya kan 040 nih, jadi DPP-nya yang diubah gitu. Misalkan transaksinya 10 juta, itu DPP-nya menjadi mohon maaf, saya ulang. Misalkan transaksinya 10 juta, DPP-nya itu kan diubah menjadi 1 juta. Kemudian tarif PPN-nya kalau yang sebelumnya adalah 1% gitu ya. Nah, kalau ini enggak teman-teman. Jadi ini tarif PPN-nya yang diubah, DPP-nya tetap 10 juta, tapi tarif PPN-nya adalah yang 1,1% tadi. Jadi nanti pilih yang ini teman-teman, jangan salah ya. Nah, ini kalau salah ada konsekuensinya teman-teman. Kita nyambung ke Per 3 tahun 2022. Nah, ini di Per 3 tahun 2022 di pasal 5 ya, pasal 5, kemudian di huruf F nih, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Nah, ini memang harus diisi sesuai gitu, karena kalau ini tidak sesuai, kita nyambung ke pasal di bawahnya. Ini tentang faktur pajak yang tidak lengkap. Ini disebutkan contoh, maksudnya tadi kodenya salah gitu ya. Ini dianggap faktur pajak tidak lengkap teman-teman. Nih, poin B nih, mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya, atau berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal ini. Jadi kalau harusnya 05 tapi teman-teman isi 01 atau 04, itu teman-teman dianggap faktur pajak tidak lengkap nih di poin 2 ya, tidak dianggap tidak lengkap. Nah, kalau tidak lengkap nanti di poin 3 ini akan ada potensi kena sanksi administrasi teman-teman. Jadi hati-hati, setelah bikin kode bisa kena sanksi administrasi. Kemudian bagi pembeli, bagi si customer, klien, PPN ini merupakan PPN yang tercantum dalam faktur pajak itu merupakan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi teman-teman yang bertransaksi dengan jasa ekspedisi dengan bisnis pos ini ya, bukan hanya kantor pos tapi yang lain-lainnya juga, ada JNT, JNE dan yang lainnya, PPN-nya salah atau kodenya salah. Nah, itu hati-hati teman-teman, karena itu faktur pajaknya tidak dapat teman-teman kreditkan. Jadi teman-teman harus kembalikan, minta pembetulan seperti itu. Oke teman-teman, yang saya dapat share mungkin cukup sekian ya terkait PMK 71 terkait jasa pos. Untuk teman-teman yang masih bingung, boleh silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab, atau mungkin teman-teman boleh chat melalui link yang ada di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.